kelompok 2 Mata kuliah Health Information. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Algoritma Kelelawar yang dimodifikasi untuk pemilihan fitur dengan dataset Wisconsin Diagnosis Payudara Kanker Payudara atau WDBC. Sebelum kita lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marcelin Serli dengan NIM 46 2024 032. Saya Seren Amelia dengan NIM 46 2024 020. Saya Wismel Disa Alfamelania dengan NIM 46 2024 044. Saya Ningsi Mari Sofi Sarmento dengan NIM 46 2024 902. Dan saya Miguel Dewi Fitrina Banu dengan NIM 46 2024 061. Jadi tadi di awal sudah disebutkan bahwa judul jurnal kami ini adalah Algoritma Kelelawar yang dimodifikasi untuk pemilihan fitur dengan dataset Wisconsin Diagnosis Payudara Kanker Payudara atau WDBC. Nah, outline yang akan kami jelaskan ini adalah yang pertama abstrak, pendahuluan, metode, hasil, dan diskusi. Next. Jadi pada penelitian ini kami mengusulkan penggunaan Modified Budd Algorithm atau MBA untuk melakukan pemilihan fitur pada data kanker payudara, khususnya pada data WDBC. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi dalam proses klasifikasi atau pengenalan jenis kanker. Oke, baik. Apa itu MBA? Jadi MBA sendiri merupakan pengembangan dari algoritma kelelawar yang dimodifikasi dengan metode pengambilan sampel acak. Nah, setelah itu, fitur penting dipilih menggunakan MBA. Data tersebut kemudian diklasifikasikan menggunakan algoritma random forest, yaitu metode pembelajaran mesin yang kuat untuk tugas klasifikasi. Hasilnya itu menunjukkan bahwa kombinasi MBA dan random forest ini mampu meningkatkan akurasi dan efisiensi diagnosis kanker yang membuktikan dari berbagai metrik evaluasi seperti kappa, MCC, precision, recall, MAE, dan RMSE yang menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan teknik seleksi fitur lainnya. Dengan kata lain, metode ini dapat membantu menghasilkan prediksi yang lebih tepat dan efisien dalam mendeteksi kanker payudara. Next. Nah, teman-teman, tadi kan kita telah mendengarkan penjelasan dari abstraknya ya. Sekarang kita masuk di pendahuluannya. Jadi kalian tahu nggak sih kanker payudara itu apa? Jadi kanker payudara adalah penyebab utama kematian terkait kanker di antara wanita yang berusia sekitar 15-54 tahun. Menurut WHO, lebih dari 1,2 juta wanita di seluruh dunia akan didiagnosis dengan kanker payudara setiap tahunnya. Namun, tingkat kematian akibat kanker payudara telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir karena kemajuan dalam teknik diagnosis dan perawatan lebih efektif di antara metode screening lainnya. Mamografi adalah pendekatan standar untuk mendeteksi kanker payudara dalam tahap awal. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa ada kegagalan sekitar 10-40% karena penyalahgunaan non-Bayesian. Deteksi bantuan komputer atau CAD dapat mengurangi upaya penyaringan ahli radiologi. Next. Sistem CAD diklasifikasikan sebagai sistem CAD dan Computer Aided Diagnosis atau CADD. Sistem ini membantu ahli radiologi dalam mendeteksi dan menemukan jaringan jinak atau ganas. Secara umum, CAD melibatkan pre-processing, segmentasi awal, ekstraksi fitur, dan klasifikasi jaringan normal dan abnormal. Next. Seleksi fitur memainkan peran penting dalam aplikasi perawatan kesehatan untuk klasifikasi yang efisien dari tumor jinak dan ganas. Pendekatan pemilihan fitur memfasilitasi visualisasi dan pemahaman data. Mendefinisikan pemilihan fitur adalah proses mengekstrasikan kinerja klasifikasi. Metode pemilihan fitur memilih fitur yang relevan untuk tujuan klasifikasi. Selama dekade terakhir, para peneliti menerapkan pendekatan berbasis statistik.
Teknik pemilihan fitur memilih subset variabel tanpa mengubah representasi asli dari variabel tersebut. Tes statistik yaitu tes Mann-Whitney ditingkatkan untuk memilih fitur untuk diagnosis kanker payudara yang lebih efisien. Sekian dari saya. Kita next lagi ke slide berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, nah tadi kita sudah mendengarkan penjelasan di bagian abstrak dan pendahuluannya. Sekarang kita masuk di bagian metodenya. Nah, di bagian metode ini kita akan membahas mengenai aliran keseluruhan pemilihan fitur MBA dan klasifikasi RF untuk didiagnosis kanker payudara yang efisien digunakan. Nah, algoritma BAT yang dimodifikasi diusulkan untuk pemilihan fitur dari dataset WDBC dan subset fitur yang ditambang diklasifikasikan menggunakan klasifikasi RF. Next, kita lihat pada gambar yang pertama. Nah, pada gambar yang pertama, diagram aliran keseluruhan dari pemilihan fitur MBA yang diusulkan dengan klasifikasi RF. Pada gambar yang pertama itu, dia membahas mengenai pemilihan fitur dengan algoritma BAT yang dimodifikasi. Nah, ini dia dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu adalah algoritma BAT berfungsi berdasarkan ekolokasi kelelawar. Dalam konteks ini, setiap data dalam dataset diperlakukan sebagai populasi kelelawar. Yang kedua itu ada frekuensi dan kecepatan setiap kelelawar diperbarui melalui interaksi untuk menemukan solusi terbaik. Yang ketiga ada pengambilan sampel acak sederhana digunakan untuk memilih fitur dominan dari dataset. Fitur yang tidak relevan dihilangkan untuk meningkatkan akurasi klasifikasi. Next, kita lihat pada tabel yang kedua. Nah, pada tabel yang kedua itu dia membahas mengenai klasifikasi menggunakan hutang acak atau RF. Nah, pada bagian ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu dia membahas mengenai fitur yang dipilih dari proses pemilihan fitur MBA digunakan sebagai input untuk algoritma klasifikasi RF. Yang kedua itu adalah metode pengambilan sampel bootstrap diterapkan untuk membangun pohon keputusan dalam RF. Setiap pohon memberikan prediksi berdasarkan nilai predikator yang diberikan. Nah, yang ketiga itu adalah indeks digunakan untuk menentukan pemisahan terbaik dalam pohon, memastikan bahwa klasifikasi sel kanker, jinak, dan ganas dapat dilakukan dengan efisien. Next, ada evaluasi kinerja. Nah, di bagian evaluasi kinerja ini dievaluasi dengan menggunakan beberapa metrik seperti kapas statistik, MAE, RMS, dan lainnya. Yang kedua itu ada hasil dari MBA dibandingkan dengan teknik pemilihan fitur yang ada seperti yang pertama itu CVS, yang kedua itu GR untuk menunjukkan keunggulannya. Next, kita lihat pada tabel yang ketiga atau hasil. Nah, pada tabel yang ketiga atau hasil ini dia melakukan pendekatan. Nah, melakukan pendekatan dengan cara MBA menunjukkan peningkatan signifikan dalam akurasi diagnosis kanker payudara, menjadikan alat yang berharga dalam aplikasi klinis. Oke, teman-teman, setelah tadi kita membahas bagian bahan dan metodenya tadi, sekarang kita masuk ke hasilnya. Oke, jadi di bagian hasil di slide pertama ini, penelitian ini menampilkan ringkasan informasi dari dataset Wisconsin Diagnosis Kanker Payudara atau WDBC yang digunakan dalam analisis. Dataset ini berisi 201 instance yang masing-masing telah diklasifikasikan ke dalam 2 kategori. Yang pertama itu ada kategori pasien dengan kanker jinak atau no recurrence dan pasien dengan kanker ganas atau recurrence events. Tabel pada bagian hasil ini dia itu mendukung atribut-atribut gitu, menggunakan atribut dan nilai-nilai statistiknya. Nah, atribut-atribut ini meliputi apa? Itu seperti pada tabel ini. Next, oke. Seperti usia pasien
dalam tahunnya, usianya berapa. Lalu ada ukuran tumor, itu ukurannya dengan satuan milimeter persegi. Lalu ada letak tumor di mana, di payudara sebelah kiri atau payudara sebelah kanan. Lalu ada derajat diferensiasi, itu tingkat keparahan perubahan sel. Jadi seberapa parah kanker ini merusak tubuh, ya. Lalu ada ada jumlah node kelenjar getah bening, terus ada status node kapsul. Status node kapsul itu apakah node tersebut memiliki kapsul pelindung atau tidak. Lalu kelas jinak atau ganas. Jadi ada dua kelas, yaitu jinak atau ganas. Nah, teman-teman, nilai-nilai statistik seperti min, maksimum, dan rata-rata juga ditampilkan dalam tabel tersebut untuk menggambarkan sebaran data. Misalnya, rata-rata usia pasien adalah sekitar 52,46 tahun dengan rentang dari 19,6 hingga 75 tahun. Lalu ukuran tumor rata-rata 24,24 mm persegi dengan variasi yang cukup besar antara pasien satu dengan yang lain. Demikian pula jumlah node getah bening berkisar dari 0 hingga 52%, bisa kita lihat pada tabel. Lalu, informasi ini teman-teman sangat penting karena memberikan gambaran umum mengenai data yang dianalisis dan menjadi dasar dalam tahap selanjutnya, yaitu proses seleksi fitur dan klasifikasi menggunakan algoritma yang diusulkan. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Jadi di slide selanjutnya ini ada gambar arsitektur umum algoritma random forest. Nah teman-teman, pada gambar ini ditunjukkan bagaimana cara kerja algoritma random forest atau RF dalam membangun model klasifikasi. Random forest adalah metode ensemble learning yang berarti menggabungkan beberapa pohon keputusan untuk menghasilkan prediksi akhir yang lebih akurat dan stabil. Di sini kita bisa lihat ya, bahwa dataset yang awal dibagi menjadi beberapa subset, lalu digunakan untuk melatih beberapa pohon keputusan yang berbeda di dalam gambar. Contohnya dalam gambar ini, kita bisa lihat bahwa dalam gambar tersebut ada tree 1, tree 2, dan tree 3. Masing-masing pohon ini bekerja secara independen dan membuat keputusan sendiri berdasarkan subset data dan fitur yang dipilih secara acak. Lalu, setelah semua pohon-pohon membuat prediksi, hasil akhirnya ditentukan dengan cara voting mayoritas, jadi yang paling banyak. Misalnya, jika 2 dari 3 pohon memprediksi bahwa data adalah kanker ganas, maka hasil akhir juga akan diklasifikasikan sebagai ganas. Nah, kira-kira kenapa sih pakai metode pohon ini? Nah, kelebihan dari metode ini untuk mengurangi resiko overfitting karena pohon tidak dilatih dengan seluruh data. Lalu yang kedua, memberikan hasil yang lebih stabil dan akurat karena berdasarkan gabungan banyak model. Jadi nanti kita voting lalu dijadikan pohon seperti pohon faktor, lalu kita tahu hasil yang paling mayoritas itu apa. Seperti itu. Jadi random forest bekerja seperti tim ahli ya, yang masing-masing memberikan pendapat lalu keputusannya diambil berdasarkan suara terbanyak. Seperti itu. Oke teman-teman, tadi kita tahu ya bahwa di bagian hasil evaluasi kinerja ini, di bagian hasil ini kita menggunakan Wisconsin Diagnosis Kanker Payudara atau WDBC. Terus tadi aku sudah bilang bahwa dataset ini juga terdiri dari 201 instance. Lalu dia terbagi menjadi 2 kelas, yaitu ada ganas dan jinak, seperti itu. Nah, setelah kita membahas tabel 1 dan grafik pohon tadi, di sini ada yang namanya itu perangkat lunak. Jadi kita di sini konsepnya menggunakan perangkat lunak untuk mendeteksi apakah itu jinak atau ganas dan data-data lainnya. Nah, perangkat lunak yang digunakan untuk mendeteksi yang tabel 1 tadi seperti usia, ukuran tumor, dan segala macam, itu tadi menggunakan perangkat lunak yang namanya WK. Lalu untuk kinerja dari metode klasifikasi dievaluasi dengan sejumlah matrik evaluasi, itu ada banyak, nggak cuma WK, aku bakal jelasin. Jadi kita dapat mengambil data itu dari kinerja apa saja sih? Kinerja yang pertama itu ada statistik kappa. Jadi statistik kappa ini digunakan untuk mengukur sejauh mana sih prediksi model sesuai dengan kondisi sebenarnya.
nilai kappa itu sama dengan 1, berarti kesepakatan sempurna. Jadi kalau nilainya 1, kesepakatannya sempurna. Jadi dia akan mendeteksi sejauh mana prediksi ini sesuai dengan kondisi sebenarnya gitu. Lalu yang kedua ada mean absolute error atau MAE dan root mean square error atau RMSE. Nah, MAE dan RMSE ini digunakan untuk mengukur seberapa dekat prediksi terhadap nilai aktual. Jadi dua-dua ini hampir mirip ya. Lalu ada lagi relative absolute error RAE dan root relative squared error atau RRSE. Nah, RAE dan RRSE ini digunakan untuk mengukur seberapa sih besar variabilitas kesalahan dibandingkan dengan nilai aktual. Jadi dia mengukur bukan kebenarannya, tapi seberapa besar kesalahan dibandingkan dengan nilai aktual. Lalu yang keempat ada true positive rate atau TPR. Nah, ini biasa disebut juga dengan recall. Jadi ini mengukur proporsi kasus jinak yang terklasifikasi dengan benar. Jadi dia mengukur proporsi yang tumor jinak ya. Bukan tumor, kanker jinak. Dia memprediksi kanker yang jinak. Lalu yang terakhir ada false positive rate atau FPR. FPR ini tujuannya untuk mengukur proporsi kasus ganas yang salah diklasifikasi sebagai jinak. Jadi dia itu fungsinya untuk mengukur apakah semisal dia divonis ganas, ternyata salah diklasifikasikan sebagai jinak. Nah, kalau pakai FPR ini dia akan ketahuan seperti itu. Oke, next teman-teman kita akan masuk ke gambar 3. Jadi di gambar 3 ini ada analisis komparatif tingkat kesalahan untuk MBAFS yang diusulkan dan CFS dan GR yang ada. Nah, di gambar 3 ini teman-teman dia menyajikan analisis komparatif dari tingkat kesalahan 3 metode yaitu CFS, GR, dan MBAFS. Nah, evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan 4 metrik kesalahan. Yang pertama, mean absolute error atau MAE yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu ada root mean square error atau RMSE. Lalu ada relative absolute error atau RAE. Dan root relative squared error atau RRSE. Dari grafik yang ditampilkan terlihat ya bahwa metode MBAFS ini menghasilkan nilai kesalahan yang paling rendah di seluruh metrik dibandingkan 2 metode lainnya. Jadi kalau kesalahannya MBAFS ini paling rendah, berarti dia tergolong yang paling aktual gitu, yang paling bagus ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa algoritma MBAFS memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memilih fitur yang relevan untuk klasifikasi data kanker payudara. Sehingga teman-teman ini dapat memberikan hasil yang lebih akurat, jadi minim kesalahan. Nah, sementara itu metode CFS tampak memiliki tingkat kesalahan tertinggi yang mengindikasikan bahwa performanya kurang optimal dalam proses seleksi fitur. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa MBAFS ini lebih unggul dalam mengurangi kesalahan klasifikasi dibandingkan dengan metode CFS dan GR seperti itu. Oke, jadi di gambar 4 itu ada grafik ya teman-teman. Terus di atas itu ada menunjukkan analisis akurasi dari 3 metode seleksi fitur. Yaitu ada CFR, bisa dilihat ada CFR, lalu GR dan MBAFS. MBAFS ini Modified Bat Algorithm for Feature Selection. Nah, grafik ini memperlihatkan metrik evaluasi seperti precision, recall, F-measure, dan Matthews Correlation Confidence atau MCC. Dari grafik terlihat bahwa MBAFS batang yang hijau ya, itu MBAFS memiliki nilai tertinggi pada semua metrik ya, dari 4-4-nya dia yang hijau itu paling tinggi dibandingkan dengan CFS biru yang warna biru dan GR yang warna merah. Ini berarti MBAFS ini mampu menghasilkan prediksi yang lebih akurat untuk mengidentifikasi lebih banyak kasus dengan benar dan memberikan keseimbangan yang baik tentunya antara presisi dan recall. Lalu di situ ada tabel 2. Jadi tabel 2 ini
ada comparative analysis of CFS, GR, and proposed approach. Jadi tabel 2 ini menyajikan perbandingan detail dari ketiga metode berdasarkan berbagai ukuran kinerja seperti kapas statistik, MAE tadi, lalu ada RMSE, RAE, RRSE, serta metrik klasifikasi seperti precision, recall, F-measure, dan MCC. Nanti saya akan jelaskan apa itu precision, recall, F-measure, dan MCC. Nah, lalu teman-teman dari tabel ini MBA-FS juga unggul dengan nilai kappa tertinggi yaitu 0,9. Bisa dilihat di kappa statistik paling atas di bagian MBA-FS dia tertinggi ya, yang lainnya itu 0,8, lalu yang MBA-FS dia 0,9. Nah, itu menunjukkan kalau hasil ke klasifikasi yang paling sesuai dengan data sebenarnya yaitu MBA-FS. Nah, lalu MBA-FS ini juga memiliki nilai precision, recall, F-measure, dan MCC yang lebih tinggi loh. Yang berarti performa klasifikasinya lebih baik. Selain itu, tingkat kesalahan MAE, RMSE, MBA-FS ini cukup kompetitif teman-teman, meskipun sedikit lebih tinggi dari metode lain. Namun tetap dalam batas yang dapat diterima. Seperti itu. Nah, kesimpulan dari gambar 4 maupun tabel 2 ini menegaskan bahwa metode MBA-FS ini memberikan hasil klasifikasi yang lebih baik dan akurat dibandingkan dengan metode CFR dan GR dalam konteks seleksi fitur untuk diagnosis kanker payudara. Lanjut, tadi saya sudah menyinggung kalau saya akan menjelaskan tentang precision, F-measure, recall, dan lain-lainnya. Jadi mulai dari yang pertama, jadi precision. Precision ini adalah ukuran yang menunjukkan seberapa banyak sih sel jinak yang diprediksi dengan benar oleh model dibandingkan dengan seluruh prediksi sel jinak. Nah, dengan kata lain, precision ini mengukur tingkat ketepatan model dalam mengklasifikasikan sel jinak. Sehingga nilai precision yang tinggi berarti sedikit kesalahan dalam mengidentifikasi sel jinak. Lalu yang kedua ada F-measure. F-measure ini merupakan rata-rata harmonis dari precision dan recall. Nilai ini digunakan untuk memberikan gambaran kinerja model secara keseluruhan dengan memperhatikan keseimbangan tentunya antara ketepatan, precision, dan kemampuan menemukan semua sel yang benar atau recall. F-measure ini penting ya teman-teman untuk menilai performa ketika terjadi ketidakseimbangan antara data positif dan negatif. Lalu yang ketiga ada Matthew Correlation Coefficient, MCC. MCC ini adalah koefisien korelasi antara hasil klasifikasi yang diamati dengan yang diprediksi oleh model. MCC memiliki nilai antara min 1 sampai plus 1, di mana plus 1 ini menunjukkan klasifikasi yang sempurna. Kalau 0 berarti klasifikasi acak, dan kalau min 1 menandakan ketidaksesuaian total antara hasil prediksi dan kenyataan. MCC ini juga sangat penting untuk menilai kualitas klasifikasi secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada region of curve atau ROC. ROC ini kayak kurva grafik yang menggambarkan trade-off antara true positive rate atau TPR dan false positive rate atau VPR dari suatu klasifikasi. Kurva ROC ini membantu untuk dalam mengevaluasi kinerja model di mana dia membedakan antara kelas positif dan negatif pada berbagai ambang batas. Lalu selanjutnya ada PRC. PRC ini Precision Recall Curve. Jadi area ini digunakan untuk memvisualisasikan kinerja klasifikasi terutama pada dataset yang tidak seimbang. Lalu teman-teman, PRC ini menampilkan hubungan antara precision dan recall sehingga dapat membantu menilai performa model dalam mengidentifikasi kelas minoritas dengan lebih akurat. Lalu selanjutnya ada analisis perbandingan, ini yang terakhir. Pada analisis perbandingan ini membandingkan algoritma modif BAT algorithm for feature selection atau MBA-FS itu tadi dengan metode correlation based feature selection atau CFS dan Joint ratio atau GR. Hasil analisis menunjukkan MBA-FS memiliki nilai kappa, statistik, precision, recall, F-measure, dan MCC yang lebih tinggi dibandingkan dengan CFS dan GR. Nah, karena dia lebih tinggi, ini menandakan bahwa performa klasifikasi yang lebih baik. Selain itu, MBA-FS juga
menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih rendah atau minim kesalahan seperti RAE dan RRSE, serta tingkat kesalahan diklasifikasikan yang lebih sedikit. Hal ini membuktikan bahwa MBA-FS ini mampu meningkatkan akurasi dan efektivitas dalam diagnosis kanker payudara dibandingkan metode yang lain yang ada. Sekian penjelasan dari saya, lalu kesimpulan dari hasil ini apa sih? Kesimpulan dari hasil algoritma Modified Bat Algorithm atau MBA, MBA-FS itu lebih unggul ya secara konsisten di semua metrik. Lalu MBA-FS ini juga teman-teman mengurangi error hingga 18,63%. Selain mengurangi error, dia juga meningkatkan precision dan recall hingga 7-8%. Jadi cocok digunakan untuk deteksi kanker payudara berbasis machine learning. Lalu ternyata MBA-FS algoritma ini terbaik yang diuji, memberikan prediksi kanker yang lebih akurat, efisien, dan stabil. Lalu dia juga berpotensi digunakan dalam sistem pendukung keputusan medis. Jadi dari grafik-grafik tabel-tabel tadi result atau ada hasil itu yang paling akurat untuk mendeteksi kanker yaitu menggunakan MBA, algoritma Modified Bat Algorithm. Ini lebih efektif dalam mendiagnosis kanker payudara menggunakan dataset WDBC. Oke teman-teman, kita masuk ke diskusi ya. Nah, teman-teman bisa lihat di PPT ini dalam jurnal algoritma kelelawar yang dimodifikasi atau Modified Bat Algorithm atau MBA ini, dia dapat membantu meningkatkan akurasi diagnosis, pengobatan, dan prediksi penyakit diusulkan untuk optimasi fitur pada dataset atau WDBC mendiagnosis kanker payudara secara efisien. Nah, WDBC ini atau Wisconsin Diagnosis Breast Cancer Dataset ini adalah dataset yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan model machine learning atau untuk mendiagnosis kanker payudara. Nah, teman-teman lihat di PPT ini solusi terbaik diuturkan dalam fitur-fitur tersebut digunakan untuk melatih pengklarifikasi random forest. Oke, di poin kedua ini teman-teman lihat di sana kinerja seleksi fitur MBA yang tadi sudah saya sebut bahwa dia dapat membantu meningkatkan akurasi diagnosis, pengobatan, dan prediksi penyakit yang diusulkan dengan klasifikasi RF dievaluasi untuk membandingkan dengan algoritma seleksi fitur yang sudah ada seperti correlation based feature selection atau CFC. Nah, CFC ini dia adalah metode seleksi fitur yang digunakan untuk memilih fitur yang paling relevan dalam dataset tersebut. Nah, dan ada gain ratio atau GR. Nah, GR ini dia adalah sebuah metode yang digunakan dalam analisis data atau machine learning untuk mengatur kepentingan relatif dari sebuah fitur atau atribut pada untuk memprediksi variabel target seperti mengidentifikasi fitur resiko seperti kanker payudara dan membangun model prediksi. Topik relevan, metode inovatif, dan pendekatan gabungan dengan random forest atau RF. Lalu untuk kekurangannya yaitu kurang penjelasan visual atau ilustratif dan minim validasi eksternal.